Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu, mudah-mudahan semua sehat. Kita bersyukur alhamdulillah di hari ke-20 ya. Mungkin sebagian ada yang 21, ada yang 20. Mudah-mudahan 19 hari ke belakang ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, Amin. dan menjelang 10 hari, 10 malam terakhir mudah-mudahan dikaruniai ibadah terbaiknya, Lailatul Qadar, malam terbaik, malam yang istimewa sebagai bonus di bulan Ramadan ini. Tentunya ini bukan Ramadan kita yang pertama. Ini yang kesekian puluh kalinya barangkali ya. Dan perjalanan panjang kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan seperti yang selalu kita doa, ya, selalu kita doakan dalam sholat. Ihdinas sirat. Ya. Sirat itu perjalanan kita, perjalanan hidup dalam beragama, perjalanan menuju iyaka, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah iyaka dan jalannya adalah sirat. Hingga kalau ini sirat, ya ini perjalanan, yang namanya perjalanan ke belakang semakin jauh, ke depan semakin dekat. Dan setiap waktu ada perubahan, setiap waktu ada pergerakan, setiap waktu ada pertumbuhan. Yang menarik, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam bahasa Arab, ya, jalan itu punya beberapa redaksi, punya beberapa kosakata. Sabil diartikan jalan. Thariq juga diterjemahkan jalan. Syari' juga dimaknai jalan. Fajjin juga diartikan jalan. Tapi yang dipilih oleh Allah bukan ihdinas sabilil mustaqim, atau ihdinat tariqil mustaqim, atau ihdinas syari'il mustaqim, tapi yang dipilih adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini karena secara bahasa sirat itu tidak punya bentuk plural, nggak ada bentuk jamaknya. Kalau sabil, pluralnya subul. Kalau tariq, pluralnya turuk. Kalau syari', pluralnya syawari'. Kalau fajjin, pluralnya fijaj. Sementara sirat, ini tidak ada bentuk plural. Artinya, ini jalan satu-satunya dan tidak ada jalan lainnya. Kalau tidak lewat jalan ini, maka dhalin. Pasti tersesat, menyimpang, dan nggak akan sampai ke tujuan. Dan yang menghalang-halangi jalan, yang membuat orang menjauh dari jalan, mereka maghdubi alaihim. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang an'amta alaihim, yang di jalan ini mereka diberi nikmat. Dan nikmat di jalan itu adalah berjalannya sendiri.
berjalan itu nikmat, ya, ada suasana, ada sehat juga gitu. Kalau kita berjalan tidak membosankan gitu. Sebagaimana beragama juga sebuah perjalanan. Jadi namanya berjalan nggak tidak satu langkah langsung tiba ke tujuan. Kalau itu mungkin ke toilet ya, selangkah langsung nyampe. Tapi perjalanan menuju iyaka, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan panjang yang setiap orang punya jalurnya masing-masing. Dan dari sini kita memahami bahwa perintah dalam beragama pun turun secara bertahap ya. Nabi kita jadi nabi di usia 40 tahun. Dan nabi kita baru diperintahkan saum di bulan Ramadan setelah hijrah ke Madinah. Sehingga persis beliau saum di bulan Ramadan itu hanya 9 kali. Karena baru saum di bulan Ramadan setelah hijrah. Kenapa tidak saum dari hari pertama sebagai nabi? Karena sirat. Karena ini tentang sebuah perjalanan. Beragama itu perjalanan. Jadi targetnya bukan eh, cepet-cepetan, tapi targetnya adalah siapa yang paling lama bertahan. Gitu. Pada akhirnya walaupun hanya selangkah dua langkah, tapi kalau meninggal masih tetap di jalan ini, merekalah yang paling beruntung. Gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kita berjalan, karena kita bergerak, yang paling butuh petunjuk itu orang yang bergerak, bukan orang yang diam. Orang yang diam itu nggak terlalu concern dengan petunjuknya. Orang yang parkir itu orang yang berhenti di rest area, mereka nggak perlu petunjuk. Tapi kalau sudah maju, ketemu persimpangan, mereka perlu petunjuk. Ini ketujuan belok kiri atau belok kanan. Mereka perlu petunjuk. Dan ihdi dengan sirat itu satu paketnya. Jadi artinya bahwa hidayah yang Allah turunkan, petunjuk yang Allah berikan, panduan yang kita mohonkan, itu selaras dengan perjalanan. Dan kita lihat bahwa petunjuk dari Allah itu datang di setiap persimpangan yang kita butuhkan petunjuknya. Jadi nggak dari awal gitu. Dan inilah di antara hikmah Allah menurunkan Al-Quran itu secara bertahap. Sedikit-sedikit selama 23 tahun. Dari usia Nabi 40 berjalan sampai ke 63 dan Al-Quran turun untuk terus membersamai pergerakan, pertumbuhan, perkembangan dalam perjalanan hidup Nabi dibersamai oleh Al-Quran. Kalau tidak dibersamai Al-Quran, stuck, bingung, kita pilih jalan kanan atau kiri, nggak tahu mana yang benar. Jadi kalau orang sekarang menyebutnya growth mindset gitu ya. Growth mindset itu dengan Al-Quranul Karim. Bertumbuh dan berkembang, berjalan berkelanjutan bersama Al-Quranul Karim. Ihdinas sirat. Juga dalam kata na, bukan ni, ya Allah tidak menyebut ihdini, bimbing saya. Tapi ihdina, bimbing kami. Karena dalam kebersamaan ada banyak kebaikan dibanding benar tapi sendirian. Kata Imam Syafi'i, nikmat yang paling besar itu nikmat ihdi ditambah na. Nikmat hidayah ditambah ukhuwah. Nikmat kebenaran dan kebersamaan. Dan ujian paling berat itu ujian benar tapi cuman sendirian. Kita pengen jadi orang benar di kantor, yang kanan kiri depan belakang atas bawah, semuanya pakai pelicin, pewangi, dan pelembut. Semuanya main sikut. Rasanya lebih berat dibanding kalau kita ada di lingkungan yang lebih
lebih kondusif begitu. Ini nah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami di jalan yang lurus. Bapak Ibu yang saya muliakan, 2 titik kalau mencari jarak yang terdekat, yaitu garis lurus. Kita bisa bikin eh, apa garis-garis yang apa reregean kalau bahasa Sundanya, fluktuatif, naik dan turun. Kita juga bisa buat eh, garis spiral gitu ya, dari titik A ke titik B, tapi itu semua jaraknya terlalu jauh dan mungkin waktu tempuhnya juga terlalu lama. Yang paling pendek jarak dari 2 titik adalah mustaqim, garis lurus. Itu jarak yang paling pendek. Artinya usia kita akan lebih hemat, energi kita akan lebih hemat kalau kita berjalan di jalan yang lurus, karena cepat sampainya. Lebih barokah usianya, lebih barokah waktunya, dalam waktu yang singkat, tapi sudah sampai ke tujuan. Gitu. Kalau memang yang dikejar itu result oriented, hanya ingin sampai cepat ke tujuan, maka mustaqim adalah jalan yang tepat. Ya. 23 tahun Nabi kita jadi Nabi. 23 tahun Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi. Dan selama 23 tahun yang sangat singkat sekali, tapi pengaruhnya, influence-nya itu terasa sampai 1400 tahun hari ini. Jadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi bisa memberikan dampak seluas-luasnya. Itulah mustaqim. Ya. Hemat energi, hemat biaya, jarak terpendek, waktu tempuh tersingkat, tapi dampaknya sangat sangat masif. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, doa ini selalu kita minta, kita mohonkan sehari minimal 17 kali. Minimal 17 kali. Karena doa ini bagian dari rukun sholat kita. Pertanyaannya, apa jawaban dari Allah dari doa-doa kita? Ya. Apa jawaban dari Allah saat kita minta ihdina? Ihdina, ihdina, ihdina. Langsung dijawab oleh Allah persis di ayat berikutnya, dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Minta ihdi, inilah hudanya. Minta petunjuk, inilah panduannya. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, doa kita sebetulnya sudah diijabah. Ya, setiap kita sholat selalu diijabah. Tinggal sejauh mana apresiasi kita terhadap jawaban atas doa-doa kita. Jawaban Allah atas doa kita. Karena walaupun misalnya ini, ilustrasi saja. Secanggih-canggihnya ruang kokpit di pesawat, sehebat-hebatnya teknologi yang disematkan di ruang pilot, ya. Kalau saya sebagai orang biasa, sebagai penumpang biasa yang nggak punya pendidikan pilot, nggak punya sertifikat pilot, nggak punya jam terbang, masuk ke ruang kokpit itu nggak bisa pakai alat-alatnya. Secanggih apapun, kalau kompetensi dan kapasitas saya nggak mumpuni, ya alat-alat itu nggak berfungsi. Apa hubungannya? Al-Quran itu punya banyak fitur yang canggih, tapi kapasitas kita harus terus di-upgrade supaya mendapat manfaat besar dari fitur yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Hudan lil muttaqin. Ada banyak panduan, ada banyak guidance, ada banyak hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Makin takwa, makin banyak panduan yang bisa didapatnya. Makin takwa, makin bermanfaat semua fitur yang ada di kokpitnya. Makin takwa, makin menghargai dan mengapresiasi
setiap guidance yang Allah berikan. Jadi kalau pilot makin tinggi jam terbangnya, makin canggih, mungkin makin mengapresiasi. Kalau seperti saya penumpang, ya mau canggih mau tidak canggih, nggak ngefek gitu, karena saya nggak mengapresiasi. Kapasitas dan kompetensinya tidak ada. Hudan lil muttaqin. Semakin bertakwa, semakin mendapat petunjuk dari kitabnya. Dan saum kita di bulan Ramadan, ini tujuannya untuk mengupgrade kapasitas ketakwaan kita. Kalau takwanya terupgrade, maka Al-Qur'annya lebih manfaat. Ya, la'allakum tattaqun. Jadi ada kaitan antara doa, Ramadan, Quran, dan saum. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini insya Allah kita akan sama-sama mentadaburi surat Al-Qadar. Ya, surat eh, yang pendek. Surat yang insya Allah saya kira hafal semua. Karena surat ini pasti akan terus disampaikan dari waktu ke waktu, dari Ramadan ke Ramadan. Izin saya untuk share screen surat Al-Qadr. Ya, mudah-mudahan eh, ya memudahkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami, ya, bukan saya, kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan, dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, surat Al-Qadr ini kalau melihat polanya adalah surat yang pendek-pendek dan berirama. Sehingga surat ini masuk dalam golongan surat Makkiyah, ya. Pendek dan berirama sama. Qadr, Qadr, Syahr, Amr, Fajar. Karena masyarakat Mekah, mereka senang. Masyarakat Mekah itu punya kemampuan bersastra yang tinggi. Mereka adalah pujangga-pujangga bahasa. Sehingga Al-Quran menantang mereka dengan gaya bahasa yang yang luar biasa. Ya. Berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Madinah cenderung lebih panjang, bicara hukum, kemudian ya tidak pendek-pendek. Hal ini karena di Madinah itu tingkat literasinya lebih tinggi, ada ahli kitab di sana, kemudian masyarakatnya lebih sabar, ya mereka bercocok tanam. Jadi kalau hari ini menanam biji, menanam benih, mungkin sampai berbuah butuh waktu beberapa tahun, gitu. Jadi ayat Al-Quran juga kalau panjang mereka nggak akan cepat bosan. Gitu. Kalau orang Mekah ya mereka tumbuh di lingkungan yang keras, jadi ritmenya lebih cepat. Ayat Al-Qurannya juga pendek-pendek. Padanannya mungkin kalau kita sekarang ada yang senang nonton eh, TikTok, ya 3 menit scroll, 3 menit scroll, 3 menit scroll. Tapi ada juga yang betah dengan duduk di Zoom, depan YouTube, video 1 jam, 2 jam, begitu.
itu berarti karakter masyarakat Madinah nanti ya. Ada karakter masyarakat Mekah yang kalau duduk Zoom terlalu lama susah. Tapi kalau minute booster, nasihat singkat 1 menit masuk gitu. Nah itu masyarakat Mekah berarti. Tipikal masyarakat Mekah. Bapak Ibu yang saya muliakan, surat Al-Qadr kalau melihat karakternya, ini karakter Makkiyah ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami. Dalam bahasa Arab, inna itu artinya huruf taukid. Huruf taukid artinya huruf untuk menegaskan dan meyakinkan. Jadi audiens itu terbagi jadi 3. Ada netral, ada yang ragu, dan ada yang menentang. Kalau netral, itu nggak perlu huruf taukid. Karena tanpa penekanan dan penegasan, mereka sudah bisa menerima. Tapi kalau sudah ragu, harus dikuatkan, harus ditegaskan. Pakai huruf taukid. Inna, anna, la pendek, atau qad, gitu, atau sumpah bahkan. Dan semakin audiensnya menentang, semakin banyak huruf taukidnya. Misal contoh, ada suami muji istrinya. Ya, kata suami, mah, mamah cantik ya, mamah cantik deh. Ya, awalnya tanpa penegasan. Tapi karena istrinya meragukan, papa nih bisa aja, bapak nih bisa aja. Bapaknya, suaminya ingin meyakinkan, benar mah, serius, mamah tuh cantik. Ada huruf taukid di sana gitu. Dan kalau istrinya masih terus meragukan apalagi nyerang gitu. Bapak ini pasti ada maunya ya. Pasti bapak habis berbuat dosa ya gitu. Bapaknya semakin meyakinkan, suaminya semakin meyakinkan. Enggak, Ma, demi Allah, ini asli, serius. Tah, kerit celi ucing gitu. Mama tuh cantik. Itu namanya huruf taukid. Jadi kalau ada huruf taukid, tandanya audiens itu bukan audiens yang netral. Yang mendengarkan ayat ini adalah sosok yang ragu gitu. Inna, sesungguhnya kami benar-benar, yakinilah, jangan ragu lagi bahwa kami yang telah menurunkannya di Lailatul Qadar. Biasanya, kalau kami yang digunakan dalam Al-Quran, ini punya 3 makna. Makna yang pertama menunjukkan keagungan. Makna yang kedua menggambarkan ada keterlibatan. Ya. Makna yang ketiga karena konteksnya pemberian. Keagungan, keterlibatan, dan pemberian. Kalau konteks ayatnya Allah yang memberi, maka biasanya pakai kata ganti kami. Kamilah yang menurunkan hujan. Kamilah yang memberi rizki. Kamilah yang mengatur. Gitu. Kami. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Gitu. Dan ada keterlibatan. Maka di ayat berikutnya malaikat turun. Jibril juga turun. Gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami yang menjaga Quran. Ada banyak penjaga dan penghafal Al-Quran. Ini keterlibatan dan keagungan. Ya. Jadi tidak dipersonalisasi, tapi kalau bahasa manusia bicara atas nama institusi. Kami dari lembaga, kami dari DKM, kami bukan saya. Keagungan, keterlibatan, dan pemberian. Inna. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Para ulama tafsir banyak yang mengatakan walaupun tidak 100% ijma ya, tidak konsensus. Tapi banyak yang kemudian mengatakan bahwa anzalna
dengan nazzalna itu ada perbedaan walaupun diterjemahkan sama. Nazzalna menurunkan, anzalna juga menurunkan. Tapi kalau anzalna menurunkannya sekaligus, mengerjakan sesuatu sekaligus. Kalau nazzalna mengerjakan menurunkannya itu secara bertahap. Jadi terjemahannya sama, tapi kaifiatnya, how to-nya yang berbeda. Kenapa ada dua redaksi ini dalam Al-Quran? Ada anzalna dan ada nazzalna. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra dalam surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata para ulama, karena Al-Quran memang saat turun, itu mengalami dua proses turunnya. Turun sekaligus dan turun bertahap. Yang sekaligus adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan yang bertahap adalah turun dari langit dunia, diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, anzalna di surat ini adalah saat Al-Quran turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan huruf taukid inna itu menegaskan dan menguatkan kalau ada audiens yang ragu. Masa sih inna? Sesungguhnya benar-benar. Jangan ragu lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah memilih malam bukan siang. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah bisa saja. Fi naharil qadri. Kami telah menurunkannya siang-siang. Gitu. Dan gak susah buat Allah. Mau siang, mau malam, gampang. Isra Mi'raj. Kalau Allah mau siang, pilih siang, gampang. Allah tidak terhalang. Allah tidak ada kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat yang dipilih malam, saat Quran dipilih turun di malam hari, maka ini punya urgensi tersendiri. Kenapa Quran malam? Kenapa Quran turun di malam hari? Karena ada waktu yang paling indah kalau Quran itu dibaca dan difahami, yaitu di malam hari. Dalam surat yang lain, Bapak Ibu, ada ayat begini, ini ayatnya luar biasa. Dalam surat Al-Muddathir, dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan Al-Quran di waktu malam itu lebih berkesan. Asyaddu wat'an wa aqwamu qilan. Asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Jadi Allah memilih waktu di mana Al-Quran itu lebih punya anchor, lebih berjangkar. Bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan lewat tanpa mindfulness, tanpa kesadaran kita dengan apa yang sedang dibaca. Tapi Allah memilih momen. Ya, Allah memilih waktu yang menimbulkan kesan mendalam. Karena yang berharga dari Al-Quran itu adalah momennya, kesannya, ya selain maknanya. Punten. Kira-kira apa yang menjadi rahasia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lupa dengan Al-Quran. Sanuqri'uka fala tansa. Dalam surat Al-Alaq ada ayat, dalam surat Al-A'la, ya, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah innahu, ya, surat Al-A'la saya cari. Ya lah, maaf Pak. 87.
Sanuqri'uka fala tansa in illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka kamu tidak akan lupa dengan Quran yang dibacakan. Apa rahasianya? Momennya itu. Ya. Bapak Ibu, memori yang nempel, memori yang paling sulit untuk dilupakan, biasanya adalah memori yang melibatkan perasaan, baik senang, sedih, kesel, takut, dan seterusnya. Dan itulah kesannya. Gitu. Jadi bukan cuma nempel di sini, tapi berjangkar sampai ke hati sini. Namanya asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Dan boleh jadi bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ayat itu punya kisah tersendiri. Oh, ini surat yang diterima di Gua Hiro, Al-Alaq 1-5. Oh, ini surat yang diterima di balik selimut, Al-Muzammil, Al-Muddathir. Oh, ini surat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinego tentang agama. Ya, setahun menyembah agamamu, setahun kamu menyembah agama kami. Al-Kafirun. Oh, ini surat saat eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan istri dan paman Yusuf. Gitu. Jadi yang paling mahal dan berharga saat berinteraksi dengan Al-Quran adalah momennya yang berkesan. Maka Allah memilih tadi Lailah, gitu ya. Waktunya itu betul-betul dipilih dengan sangat presisi. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ya berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sekedar mengejar targetan, tapi menciptakan momen yang berkesan. Punya kenangan supaya jadi saksi bahwa oh iya, saya pernah baca Quran di mana di bawah pohon misalnya. Pohonnya saya masih ingat pohon itu. Dan surat yang saya baca waktu di bawah pohon itu adalah surat Al-Baqarah. Masih terasa angin semilirnya, masih terasa udara sejuknya. Itulah inspirasi dari kata lailatnya. Allah memilih momennya. Allah memilih malam yang berkesannya. Ya. Asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna kami anzalnahu menurunkannya sekaligus. Fi lailat pada momen yang penuh dengan kesan lailat al-qadar. Secara bahasa, al-qadar itu punya 3 makna. Makna yang pertama, al-qadar itu keagungan atau kemuliaan. Makna yang kedua, al-qadar itu ketentuan. Ya, ketentuan dari kata qadha dan qadar gitu. Qadha dan qadar. Yang ketiga, qadar itu juga bermakna kecukupan dalam arti keterbatasan, sempit gitu. Jadi Lailatul Qadar bisa dimaknai malam mulia. Lailatul Qadar bisa diartikan malam keputusan, ya. Yang ketiga, Lailatul Qadar juga malam kesempitan. Dalam arti malam berdesak-desakan gitu. Malam ruangnya terbatas sementara isinya banyak. Namanya sempit. Orangnya banyak, ruangannya kecil. Itu namanya qadar secara bahasa. Nah, 3 makna ini Allah akan jelaskan setelah Allah bertanya kepada kita, "Wama adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Ini eh, pertanyaan retoris ya. Rhetorical question. Bukan pertanyaan untuk mencari jawaban. Karena yang bertanya lebih tahu jawabannya dari yang ditanya. Dan pertanyaan retoris dalam Al-Quran ada banyak. Maksudnya dan tujuannya juga ada banyak. Sehari-hari juga biasa kita ada pertanyaan-pertanyaan retoris. Ya. Misalnya kita sedang sarapan di teras rumah di luar Ramadan. Kemudian tetangga lewat.
Dan dia lihat kita lagi sarapan. Dia tanya, "Nuju naon, Pak?" Ya, "Lagi ngapain, Bu?" Dia lihat kita lagi makan, tapi dia tanya kita lagi ngapain. Itu kan pertanyaan retoris. Kita nggak akan jawab, "Emang Bapak nggak ngelihat saya lagi..." Nggak ya, itu sangat arogan. Kita akan jawab, oh, karena paham maksudnya, "Oh, sini, sini, sini. Pak, sarapan dulu. Mah, Bi, tolong buatin satu mangkok lagi." Itu retorikal. Karyawan datang terlambat ke sekolah, maaf, ke kantor. Bosnya itu berdiri di pintu. Sambil ngelihat jam tangan, bosnya nanya ke karyawan, "Kamu, jam berapa sekarang?" Bosnya lihat jam, tapi nanya, "Jam berapa sekarang?" Kira-kira jawaban karyawannya akan seperti apa? Saya yakin jawabannya nggak akan, "Itu Bapak lagi lihat jam, emang jam berapa sekarang?" Gitu ya. Nah, kalau jawabannya begitu, ya SP3 mungkin langsung tanpa paklaring. Jawaban karyawannya kemungkinan, "Maaf Pak, saya lagi terlambat," dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan retoris dalam Al-Quran juga banyak. Ada yang tujuannya nyindir, ada yang tujuannya untuk ya sarkas bahasa kita. Bahkan ada yang tujuannya seperti ayat ini, bluffing, ya, melitahwil, untuk memancing rasa penasaran dan membuat kita memuliakan dan mengagungkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahu apa kalian tentang Lailatul Qadar? Nah, begitu kurang lebih. Seperti orang yang apa? Misal ini ilustrasi saja ya. Ada seorang tajir, crazy rich, baru beli handphone yang apa? Dibuat spesial dengan banyak mutiara di casingnya. Kemudian dia nanya ke teman-temannya, "Kalian tahu apa ini? Nah, kalian tahu berapa harganya handphone ini? Kalian tahu eh, apa? Ada berapa di dunia handphone seperti ini?" Dia yang nanya, padahal dia juga yang tahu jawabannya. Tapi tujuannya adalah untuk mengundang penasaran dan supaya orang-orang mengapresiasi. "Oh, apa ini? Handphone. Kok handphone kayak gini? Berapa harganya? Di mana belinya? Wah, bagus." Itulah wa ma adraka ma Lailatul Qadar, begitu. Sehingga mengapresiasi ayat yang kedua membuat kita terus-menerus menggali. Attitude kita terhadap ayat yang kedua ini adalah rasa penasaran yang tidak pernah terpuaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang bertanya, apa yang kalian tahu?" Mudah-mudahan pagi ini kita mentadabburi ayat ini sebagai bentuk pengamalan terhadap wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lanjut ayat yang ketiga, Lailatul Qadar. Eh diulang 3 kali ya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ada yang ini memang otak-atik gatuk ya. Cocokologi. Cocokologinya gini. Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Lailat Qadar. Ada 9. Dan 9-nya diulangi 3 kali. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu di malam 27. Ya, Allah lebih tahu di malam berapa gitu. Nanti malam insya Allah kita akan masuk ke malam 21. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Eh, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar nilainya, kemuliaannya, dan keagungannya lebih baik dari 1.000 bulan. Inilah makna pertama yang Allah jelaskan tentang arti Lailatul Qadar. Tadi kita sampaikan secara bahasa, Al-Qadar itu maknanya 3 ya. Pertama, kemuliaan, keagungan. Yang kedua,
eh, keputusan dan ketentuan. Yang ketiga, maknanya kesempitan, keterbatasan tempat. Nah, makna yang pertama dari Al-Qadar, kemuliaan dan keagungan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Kenapa diartikan malam keagungan? Karena nilainya lebih dari waktunya. Ada nilai intrinsik. Dari Lailatul Qadar itu lebih dari 1.000 bulan. Perhatikan kalimat khairun dan digaris bawahi, karena khairun itu artinya lebih besar dari. Ya. As-salatu khairun minan naum. Salat itu tidak sama dengan tidur. Dan tidur tidak sama dengan salat. Salat itu lebih baik dari tidur. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu nilainya tidak sama dengan 1.000 bulan. Karena Lailatul Qadar itu lebih baik. Jadi kurang tepat kalau kemudian memaknai Lailatul Qadar nilainya seperti 1.000 bulan. Bukan seperti, tapi lebih baik. Redaksinya itu bukan sama dengan, bukan seperti 1.000 bulan, tapi lebih baik dari 1.000 bulan. Kalau lebih baik dari 1.000 bulan, misalnya Ali nilainya 8, Ahmad nilainya lebih baik dari Ali. Berarti berapa nilai Ahmad? Ya, kalau Ali nilainya 8, maka Ahmad nilainya 8,1, 8,2 sampai 10. Itulah nilainya Ahmad. Jadi sebetulnya berapa nilai Lailatul Qadar? Hanya Allah yang tahu. Tapi yang kalian tahu adalah 1.000 bulan. Itu. Lebih dari 1.000 bulan. Punten, saya ingin kita sedikit menghitung ya. Hitung-hitungan matematis. Punten. Bapak Ibu yang saya muliakan, UMR Bandung 2026 itu saya coba cek di Google 4.737.678 ya. Kita coba menggunakan pendekatan hitung-hitungan. 4.737.678. Satu bulan segini. Kalau 12 bulan ditambah mungkin THR ya, 13 bulan, maka penghasilan setiap tahun itu 61.589.814. Oke. Jadi kalau gajinya UMR, minimal UMR, maka dalam satu tahun 61 juta. Atau begini, gajinya 4.700.000, berapa tadi? 37. Kita kali 1.000. Kita kali 1.000. Kali 1.000 berarti dalam 1.000 bulan, karena satu bulannya 4,7. Dalam 1.000 bulan, kalau dia bekerja selama 1.000 bulan, maka dia punya penghasilan 4,7 miliar. Ya, 4.737.678.000. Lalu apa hubungannya? Kenapa kita bicara UMR? Kenapa kita bicara 4,7 miliar? Punten. Eh, kita coba breakdown ya. UMR, UMR Bandung dibagi 20. Misalnya efektif bekerja itu dalam satu bulan 20 hari. Berarti satu malam atau satu hari kalau bekerja itu sebenarnya digaji 236.883. Maksudnya apa ini Pak Ustadz? Maksudnya adalah kalau ada orang yang bekerja satu hari atau satu malam, kemudian digaji 4,7 miliar,
semangat atau tidak mengejarnya, begitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu seperti bekerja satu malam tapi digaji 1000 bulan. Kalau UMR 4,7, maka satu malam itu atau satu hari itu seperti dapat 233.000. Nah, ini satu malam dapatnya bukan 233.000, tapi dapatnya 4,7 miliar. Minimal. Minimal. Siapa yang tidak tergiur kalau ada skema kerja seperti itu? Cuma kadang ya janji manusia lebih menggiurkan daripada janji Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau direspon dengan iman gitu. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang berdiri menyambut Lailatul Qadar dengan iman artinya saya percaya bahwa satu malam ibadah di Lailatul Qadar itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Kerjanya semalam, normalnya gaji 233.000 rupiah, tapi malam ini nilainya 4,7 miliar rupiah minimal. Seharusnya membuat jadi berharap ya, ihtisaban. Ini ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi titik tekannya ada pada kata khairun dan pada kata alfi. Kenapa Allah menyebut 1000 bulan? Angka hidup, angka harapan hidup pada masanya atau umumnya 83 tahun kurang lebih atau 1000 bulan gitu. Jadi 1000 bulan ini angka yang biasa disebut orang Arab, ya dia hidupnya 1000 bulan. Umurnya 83 tahun gitu. Jadi angka harapan hidup yang terpanjang sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun Nabi mengatakan rata-rata 60 sampai 70, 60 sampai 70. 83 tahun atau 84 tahun itu sudah luar biasa. Dengan kata lain begini, seandainya kita dapat Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada hidup kita seutuhnya selama 1000 bulan atau 84 tahun gitu. Jadi biarlah hidup saya 84 tahun itu kurang maksimal, tapi malam ini harus maksimal. Lanjut ayat yang berikutnya yang keempat, tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu para malaikat turun. Sebetulnya punten Bapak Ibu ya, ini ada pemborosan kata malaikat itu. Karena secara bahasa malaikat itu sudah bentuk plural. Bentuk mufrad atau singlenya adalah malakun. Malakun, malakaini, malaikah. Cuman di bahasa Indonesia malaikat itu ya satu gitu. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Nah, orang Arab bingung. Malaikat itu kata jamak, kata plural, bukan kata mufrad atau single. Pada malam itu turun para malaikat atau turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya. Punten. Ini makna yang kedua dari Al-Qadar, kesempitan. Kenapa disebut malam kesempitan? Karena pada malam itu turun malaikat dan Jibril. Satu malaikat seperti Jibril, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayapnya saja bisa menutup ufuk. Sayapnya Jibril. Jibril itu sayapnya ada 600. Waktu Nabi melihat Jibril dalam wujudnya yang asli, sayapnya itu yang dibentangkan cuma dua, kanan satu, kiri satu. Sisanya, sisanya 598 sayap itu masih ditutup oleh Jibril. Dan sayapnya saja menutup ufuk. Besar sekali malaikat Jibril. Ya. Itu baru satu Jibril. Sekarang di Lailatul Qadar, malaikat turun semua, memenuhi langit dunia, turun ke langit bumi. Sehingga malam itu adalah malam yang sesak, malam yang berdesak-desakan, malam yang sempit gitu.
Dari mana makna qadar berarti sempit atau berdesak-desakan atau pas-pasan gitu. Dari surat Al-Fajr kita menemukan makna qadar yang berarti terbatas. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila manusia diuji Tuhannya, lalu Tuhannya membatasi rizkinya, ya, qadara itu membatasi. Jadi ngepas banget, ya. Plus-plus kata orang Sunda, eh, betul-betul sempit, luar biasa, mepet banget. Qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia ini akan mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Gitu. Nah, lawan dari ayat sebelumnya, ayat ke-15, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji Tuhannya, dimuliakan, diberikan kesenangan, dimudahkan, dilapangkan, dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Gitu. Jadi makna qadaro, makna qadar yang kedua adalah keterbatasan, kesempitan, ke apa? Ya, berdesak-desakan. Kenapa disebut malam berdesak-desakan? Karena para malaikatnya turun berdesak-desakan. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, malaikat kalau turun, malaikat kalau berdesak-desakan, itu tidak seperti manusia kalau berdesak-desakan. Ya, manusia kalau berdesak-desakan panas, gerah, keringat, bau, emosi, begitu. Engap, habis nafas. Beda dengan malaikat. Kalau turun malaikat dan berdesak-desakan, maka yang hadir adalah ketenangan. Yang hadir adalah salam. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kekhusyuan, kebaikan. Gitu. Namanya salam. Di majelis ilmu, malaikat itu berdesak-desakan. Di majelis ilmu, malaikat itu turun. Ini namanya eh, salam. Ya. Jadi, dan karena malaikat itu berdesak-desakan di langit bumi, karena malaikat itu berdesak-desakan di langit bumi, kata Nabi, eh, apa cahaya matahari di pagi hari itu nggak terasa panas karena terhalang oleh nurnya malaikat. Narnya matahari terhalang nurnya malaikat. Jadi salah satu ciri dan tanda kalau malamnya adalah Lailatul Qadar, pagi harinya malaikat itu matahari itu akan lebih lebih adem gitu ya. Karena malaikatnya masih masih penuh berdesak-desakan di langit bumi. Tapi kalau melihat tandanya di pagi hari sudah lewat berarti Lailatul Qadar ya, gitu ya. Ini yang kedua, makna Lailatul Qadar malam berdesak-desakan. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh Jibril. Hadirin Bapak Ibu, Jibril adalah malaikat. Tapi kenapa disebut terpisah? Seolah-olah seperti yang bukan termasuk malaikat. Malaikat turun dan Jibril di malam itu. Eh, dalam bahasa kita, ini juga hal yang biasa, menyebut terpisah untuk memuliakan dan mengistimewakan. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu, mobil khusus Pak RW, mobil khusus Pak Lurah, gitu. Seluruh peserta, mobil khusus Bapak Fulan, jadi disebut terpisah karena ini istimewa. Dan keistimewaan Jibril, karena Jibril lah yang membawa Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Dengan izin dari Tuhanmu. Kalimat izin menggambarkan bahwa para malaikat mereka
ingin dan Allah mengapprove, Allah meng-ACC. Jadi berangkat dari ayat ini Bapak Ibu, para malaikat dan Jibril itu setiap Ramadan akan turun lagi ke muka bumi. Setiap Ramadan, ya, walaupun ini peristiwa dulu, tapi peristiwa ini akan terus berulang setiap Lailatul Qadar. Apakah Jibril akan turun? Turun setahun sekali minimal untuk memeriksa, untuk ngecek, untuk memastikan wahyu yang diturunkan, wahyu yang diberikan sejauh mana dalam pelaksanaannya, implementasinya seperti apa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, ini yang ketiga, makna Lailatul Qadar. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Urusan apa? Nah, dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Lailatul Qadar sekali lagi. Surat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Hamim. Demi Al-Quran yang menjelaskan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Malam Lailatul Qadar adalah malam keberkahan. Dan kami yang memberi peringatan. Peringatan apa? Peringatan Ad-Dukhan. Surat ini surat Ad-Dukhan juga. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Ulama menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam keputusan, karena di Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir selama 1 tahun ke depan di muka bumi ini gitu. Jadi takdir ada yang sifatnya azali yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Takdir ada yang sifatnya seumur hidup manusia, ya, seperti janin di usia 4 bulan, kemudian Jibril malaikat meniupkan ruh dan mencatat ajal dan seterusnya, dan takdir ada yang sifatnya tahunan begitu. Jadi big datanya di Lauhul Mahfuz, di downloadnya ada yang seumur hidup, di upgrade-nya ada yang setiap 1 tahun 1 kali begitu dengan bahasa kita sekarang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Salah satu tanda Lailatul Qadar adalah kedamaian, kesejahteraan. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, salamun fis sama'i wa salamun fil ardi wa salamun fil qalbi. Lailatul Qadar itu malam salam, salam di langit banyaknya malaikat, salam di bumi banyaknya yang iktikaf, banyaknya yang ibadah, banyaknya yang mengejar ampunan, dan salam di hati karena banyak yang memohon maaf dan ingin dimaafkan oleh Allah. Ada satu doa, yang mana doa ini dikenal juga dengan doa Lailatul Qadar, dan ternyata isi doanya adalah tentang maaf. Allahumma innaka afu, tuhibbul afu, fa'fu anna. Kenapa maaf? Karena maaf itu adalah salam. Karena kalau tidak memaafkan dan tidak dimaafkan, hidup kita nggak ada salamnya. Hidup kita nggak ada damainya. Gitu. Jadi mudah-mudahan di 10 malam terakhir, kalau masih ada friksi, perselisihan, keributan, konflik, gesekan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua bisa tuntas dengan salam. Ya. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau maha pemaaf, engkau mencintai maaf, maafkanlah saya, lalu kita maafkan saudara-saudara kita. Maafkan pasangan, maafkan suami, maafkan istri, maafkan orang tua, maafkan anak,
maafkan cucu, maafkan besan, maafkan menantu, maafkan tetangga, maafkan kakak, maafkan adik, salam. Ya, dalam maaf ada salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar adalah keutamaan waktu, walaupun tempat terbaik menjemputnya adalah di rumah Allah. Tapi yang terkendala tidak bisa di masjid, maka di rumah pun insya Allah keutamaan waktu ini bisa diraih kita. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, Bapak Ibu semua bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara semuanya, luar biasa penjelasannya nih Pak Ustadz. Saya Waalaikumsalam. pada pagi hari ini penjelasannya sangat luas dan ternyata walaupun ayat atau suratnya pendek, namun penjelasannya itu memberikan kita pemahaman yang lebih luas lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu kita adakan mungkin sesi tanya jawab. Kalau Pak Ustadz masih bersedia Pak Ustadz untuk diadakan sedikit itu waktu. Silahkan Pak. Baik, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya atau mengklarifikasi tentang malam Lailatul Qadar. Tadi dijelaskan mulai dari Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi penjelasan antar ayat sudah jelas sekali kita serap, mudah-mudahan kita semuanya paham. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Baik Pak Agus. Ya silakan. Pak Ustadz mau nanya nih, kalau sekarang kan lebarannya ini ada dua perbedaan. Jadi untuk di malam Lailatul Qadar itu sesuai dengan pilihannya atau langsung di 10 malam pertama. Jadi kan ada yang mulai tanggal 18 puasa, 19 puasa. Itu Ustadz. Ya, baik. Iya. Mudah-mudahan peluang mendapat Lailatul Qadarnya lebih besar gitu karena setiap malamnya ganjil terus. Ya, ganjil menurut. Jadi ganjil Gabungan menurut ya Ustadz. Iya. Jadi ganjil menurut kita atau ganjil menurut saudara kita gitu. Jadi akhirnya setiap malam kita kejar, setiap malam kita buru, insya Allah dari 10 malam itu ada yang bisa kita dapatkan salah satunya begitu. Pastinya tanggal berapa ya hanya Allah yang tahu gitu. Tapi memaafkan, berdoa, mengejar, berharap, beriman itulah modalnya gitu ya. Jadi di malam ganjil, iya sekarang ganjil semua soalnya. Setiap malamnya ganjil. Tadi malam ganjil untuk saudara-saudara kita yang lebih dulu gitu. Malam ini malam ganjil untuk mungkin kita begitu yang saumnya belakangan. Nanti besok ganjil lagi buat saudara kita. Jadi ya supaya nggak usah pilih-pilih gitu. Nantilah malam ganjil gitu. Ganjil semua soalnya ini sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nyambung sedikit Ustaz, kalau zaman sekarang ini ada perbedaan seperti itu, jadi awal Ramadan ya. Apakah pada zaman Rasul dulu ada juga perbedaan seperti ini Pak Ustaz? Memang kalau di satu wilayah di zaman Rasul itu semuanya kompak sekali begitu. Kecuali kalau beda tempat ya. Itu pun beda tempat karena terkendala komunikasi gitu. Beda waktunya. Pernah sahabat di Syam berbeda saumnya dengan sahabat yang ada di Madinah gitu. Karena di Syam sudah melihat, di Madinah enggak gitu. Jadi kalau di satu tempat itu kompak. Dan di negeri-negeri muslim yang lain memang yang punya wewenang untuk menentukan awal dan akhir saum atau awal Ramadan dan akhir Syawal itu pemerintah kita di mana-mana gitu ya. Di Indonesia diberikan keleluasaan, bukan pemerintahnya saja tapi juga ormas-ormasnya juga gitu diberikan keleluasaan. Saya secara pribadi sangat mendukung kalau memungkinkan seluruh negeri muslim itu bisa satu matla gitu ya. Jadi
Kalau di Arab ada yang menyaksikan, maka di seluruh dunia semuanya puasa. Nah, itu kan lebih lebih asik kayaknya begitu ya. Dengan dukungan teknologi hari ini mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Tapi pada akhirnya perbedaan akan selalu ada. Yang tidak boleh perbedaan menyebabkan perpecahan gitu ya. Karena musuh kita adalah Netanyahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya bacakan ini ada Pak dari Gus, di chat tuh ada pertanyaan dari Bu Pujiati. ya, ini akan saya bacakan. Ustadz, untuk meraih Lailatul Qadar, apakah harus selalu istikaf di masjid begitu? Itu pertanyaannya, Pak. Baik. Tadi kita sampaikan bahwa Lailatul Qadar ini keistimewaan waktu, gitu ya. Keistimewaan waktu itu, selama di waktu itu kita dalam keadaan ibadah, maka kita dapat karunia-nya, kita dapat apa keistimewaannya. Karena tidak semua orang bisa itikaf di masjid. Allah itu maha adil. Ada orang yang, Pak Ustadz, saya lagi haid, saya nggak bisa itikaf. Apakah saya terhalang dari keistimewaan Lailatul Qadar? Oh enggak. Pak Ustadz, saya pengen itikaf, tapi saya polisi, harus ngatur jalan orang mudik. Gimana Pak Ustadz, apa saya tinggalkan saja tugasnya? Oh enggak gitu ya. Pak Ustadz, saya ini dokter, jaga, suster, kebagian malam. Pengennya itikaf. Apa saya tinggalkan pasien? Enggak, kita masih bisa dapat keistimewaan Lailatul Qadar walaupun kita sedang tidak berada di masjid. Asal jangan begini. Kita tidak ada hajat, kita nggak ada halangan, tapi kita nggak itikaf juga, itu jangan. Gitu ya. Tapi kalau ada uzur, kalau ada hal-hal yang sulit dan nggak memungkinkan, nggak ada izin misalnya, silahkan begitu. Jadi sekali lagi, apakah kita bisa dapat Lailatul Qadar tanpa itikaf? Bisa, karena ini tentang keutamaan waktu, bukan keutamaan tempat. Dan itikaf itu cara yang paling ideal untuk menjemput Lailatul Qadar. Bukan satu-satunya cara gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bertanya lagi mungkin dari Pak Sukarisyo ada dia. Silakan Pak Arya. Pak Arya. Ini lagi kan, boleh lah. Sebenarnya ini kapan di jalan juga nggak enak. Udah baru pulang dari nanti kalau pas itu. Saya cukup. Tuh ada Saya lagi mendengarkan aja. Pak Gus, dari Pak Gozali. Pertanyaannya Pak Arya nggak jadi ya? Nggak jadi tanya. Baik, itu kalau dari Pak Muhammad Ghazali. Pak Ustadz, apakah berdiam diri di masjid atau istikaf itu Pak pada jam 21 sampai jam 3 termasuk istikaf? Istikaf itu. Terima kasih. Baik. Ini pembahasan tentang fikih i'tikaf mungkin ya. Memang saya lebih condong ke pendapat bahwa i'tikaf itu luzumus syai', ya, membersamai dan menempati sesuatu, khususnya di masjid. Walaupun hanya sesaat. Misalnya sambil menunggu waktu maghrib ke isya. Itu juga maknanya i'tikaf begitu. Dan memang yang paling ideal ya 10 hari 10 malam kalau memungkinkan. Itu stay di masjid. Tapi kalau tidak bisa, ya ngalong juga masih i'tikaf. Karena masih luzum, membersamai terus di masjid. Ada juga yang mensyaratkan, oh enggak, kalau sebentar bukan i'tikaf namanya, harus 1 malam begitu. Jadi ini masuk wilayah fikih, dan fikih tarik ulur pendapat pasti ada, gitu ya. Tarik ulur pendapat pasti ada. Attitude kita, sikap kita adalah semaksimal yang saya bisa, saya akan lama-lama di masjid. Kalau terkendala ada halangan, misalnya harus mengantarkan, baru pulang, lelah, capek, pengen mandi dulu, pengen makan dulu, silahkan. Allah tahu ya niat kita dan usaha kita, yang dinilai oleh Allah adalah usahanya, walaupun mungkin tadi jam 9 sampai jam 3 itu sudah bagus luar biasa gitu ya. Sudah mayoritas lebih dari setengah malam di masjid. Udah Kalau mantap nggak tuh Pak Gus. gimana? Udah mantap loh Pak Udah Gozali. mantap itu Pak Gozali gitu ya. Jam 9 sampai jam 3 luar biasa. Itu dari taraweh sampai sahur itu. Begitu ya.
Tapi mungkin ada orang yang, Pak Ustadz mau pulang dulu, mau mandi dulu, habis taraweh keringetan, begitu. Allah tahu kondisi kita, dan tadi, ini tentang keistimewaan waktu, begitu ya. Ini tentang kemuliaan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Krisnadi, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya Pak Ustaz, untuk surat Al-Qadar ini, apakah memang ada asbabul nuzulnya atau belakang turunnya Al-Quran ini? Karena saya pernah membaca ini ada kaitan dengan orang-orang Bani Israel, termasuk para nabi dari kalangan Bani Israel yang beribadah malam hari dan puasa yang selama 1 bulan ya. Kemudian juga ada kaitannya juga dengan kekuasaan Bani Umayyah gitu. Yang kekuasaannya 1000 bulan. Hadis-hadis itu kategorinya seperti apa gitu. Atau yang sebenarnya seperti apa sih, ada latar belakangnya nggak asbabun nuzulnya yang bisa yang sahih gitu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat urutannya, Al-Qadar itu persis setelah surat Al-Alaq ya. Jadi ayat atau surat sebelumnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di surat Al-Qadar, inna anzalnahu. Bapak Ibu, secara bahasa isim dhamir itu harus ada sebelumnya dijelaskan. Kalau ini kan ayat pembuka sudah pakai isim dhamir. Sesungguhnya kamilah yang menurunkannya. Nyahnya itu apa? Gitu. Kok tiba-tiba bicara nyah? Padahal ini ayat pertama. Oh, nyahnya itu kembali ke surat sebelumnya. Nyahnya adalah yang diturunkan oleh Allah saat Rasulullah di Gua Hiro, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu nyahnya ke sana gitu. Jadi kalau asbabun nuzul spesifik memang sejauh yang saya baca tidak ada asbabun nuzul khusus. Tapi kalau melihat penggunaan diksinya, ini orang-orang Mekah yang meragukan bahwa Quran ini diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Mekah menganggap Muhammad ini penyair, Muhammad ini ada yang mengajarkan, Muhammad ini kesambet jin, gitu, majnun, dari kata jin, majnun. Muhammad ini berbohong, mereka-reka, gitu. Sehingga dimulai ayatnya itu dengan kalimat penegasan. Sesungguhnya kami, bukan yang lain-lain. Sesungguhnya kami yang telah menurunkannya. Apa nyahnya? Yang kalian ragukan itu Al-Quran yang kami turunkan di Gua Hira gitu. Tapi spesifiknya siapa yang dimaksud oleh Allah, kemudian siapa audien saat ayat ini turun, saya belum menemukan sejauh ini gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kondisinya kondisi umum tentang keraguan orang musyrik Mekah terhadap Al-Quranul Karim. Seperti itu mungkin Pak Krisnandi. Enggak. Ya, jadi yang kalau di tafsir Tabari yang pernah baca sama itu jadi yang kalangan Bani Israel itu jadi ya tidak sehat atau gimana itu, atau penjelasannya gimana, sehingga mereka yang beribadah malam hari kemudian di siang harinya beribadah sampai 1000 bulan gitu, kemudian mereka orang-orang yang beriman waktu itu merasa kagum sehingga turunlah itu nggak bisa ini memang tadi ada perbedaan pendapat ya tentang apakah surat ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah gitu. Jadi mayoritas mengatakan surat ini surat Makkiyah. Sementara sebagian mengatakan surat ini turun di awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat awal yang turun di Madinah. Kenapa? Karena interaksi para sahabat dengan Bani Israel itu di Madinah. Interaksinya di Madinah. Jadi kalau kalau di Mekah itu minim Bani Israel ya. Di Mekah itu minim Bani Israel. Dan memang
Kalau kalau di Mekah mayoritasnya adalah orang-orang musyrik, ya, yang mereka eh, tidak punya wawasan tentang ahli kitab masa lalu, nggak punya informasi tentang Nabi zaman dulu, gitu, kitab-kitab zaman dulu dan agama-agama zaman dulu. Jadi kalau kalau kita menyepakati bahwa surat ini surat Makkiyah, kemudian interaksi dengan orang-orang musyrik, maka ayat ini tadi turunnya lebih ke penegasan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ini betul-betul turunnya eh, dari wahyu, bukan dari manusia, bukan dari yang lainnya. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa jadi cerita Israeliat ya kalau seperti itu. Eh, Israiliyat pun tidak masalah. Kalau Israiliyat itu nggak berselisih dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kata Nabi, ceritakan Israiliyat, nggak masalah begitu. Cuman didustakan jangan, dipercaya 100% juga jangan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh dilanjutkan Pak Ustadz, masih ada pertanyaan dari Pak Sep. Sep Cianjur. Pak Ustadz, terkait banyaknya pendapat tentang waktu Lailatul Qadar, ada pendapat yang menyatakan kejadiannya hanya satu kali saja saat pertama turunnya Al-Quran. Apakah pendapat tersebut bisa diterima juga Pak Ustadz? Memang kalau turunnya Al-Quran yang sekaligus itu satu kali gitu. Sehingga redaksinya adalah apa? Redaksinya adalah inna anzalna, kami telah begitu ya. Kami telah menurunkannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam prakteknya itu mengajarkan bahwa dia ada di 10 malam terakhir. Iltamisuha fi asyra layalin. Carilah dia dalam 10 malam terakhir. Gitu. Jadi kalau Nabi mempraktekkan mengejar 10 malam terakhir, berarti dia bukan cuma sekali. Gitu. Kalau Nabi tidak serius mengejar dan sampai itikaf, berarti dia cuma sekali. Gitu. Jadi praktek Nabi adalah jawaban bahwa Lailatul Qadar itu peristiwa yang dulu pernah terjadi dan dia akan terus terulang sebagai peringatan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Gitu. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Menyambung juga Pak Ustadz, ini menarik yang ketika kita ternyata sudah mengetahui bahwa ketika malam di sini mungkin di benua yang lain, di tempat yang lain itu kan tidak malam, lagi siang begitu Pak Ustadz. Nah pengertian satu kali itu seperti apa Pak Ustadz? Ataukah satu kali bagi orang tertentu, ataukah satu kali bagi orang seluruh dunia Pak Ustadz? Ya, sejauh yang saya pahami, bagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia untuk mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar gitu ya. Kalau turunnya sendiri satu kali, turunnya Al-Qur'an yang sekaligus itu satu kali. Tapi apakah kita bisa dapat Lailatul Qadar setiap Ramadan? Itulah yang lagi kita cari gitu. Jadi pada akhirnya Allah merahasiakan untuk sebuah hikmah tertentu gitu. Jadi, Pak Ustadz mungkinkah malam 27? Mungkin. Tapi kan saudara kita 26 atau 28 misalnya gitu. Ya, kalau kita malam itu sama-sama beribadah dan mengejar, insya Allah kita dapat begitu ya. Jadi, dia keistimewaan waktu yang akan diberikan oleh Allah yang di malam itu mereka beribadah. Dan hitungan malam itu Bapak Ibu tadi bukan dari jam 9 sampai jam 3, walaupun itu bagus ya. Tapi yang namanya malam itu dari terbenamnya matahari sampai azan subuh berkumandang gitu. Jadi kita sholat Isya itu kita sudah dapat gitu. Kita sudah dapat pahalanya. Cuman kan kalau Lailatul Qadar diisi hanya dengan sholat Isya, rasanya sayang gitu. Makanya di antara kebiasaan Nabi, Nabi itu menghidupkan malam, mengikat pinggang, dan membangunkan keluarga. Sampai ada riwayat kata Siti Aisyah, Nabi itu mengakhirkan makan. Beliau berbuka dan takjil, tapi mengakhirkan makan sampai sahur.
Karena setiap detiknya itu jadi sangat berharga luar biasa. Kalau kita tadi hitung-hitungan pakai angka ya, kalau satu malam nilainya itu 4,7 miliar, 4,7 miliar kalau kita bagi malam itu misalnya ada 12 jam, nah silahkan dibagi. 4,7 dibagi 12 jam. Nanti dibagi 60 menit. Nanti dibagi 60 detik. Nilai satu detiknya itu bisa sampai 1 jutaan. Bisa sampai 2 jutaan. Begitu. Kan kalau pakai logika seperti itu, banyak orang yang akhirnya time is money. Gitu. Sayang ini satu detik hilang. Tapi kalau bicara pahala, ya kalian ntar dulu. Gitu ya. Seolah eh ya apa yang dijanjikan Allah tidak lebih berharga dari apa yang yang selama ini dikejar oleh manusia gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, berarti definisinya malam itu sama dengan yang di Al-Baqarah 187 ya, yang wakulu washrobu hatta yatabainalakumul khaidul abyadu minal khaidil aswadi minal fajar tsumma atimmu siyama ilal lail. Ya, betul. Cuman bedanya kalau itu eh 20 malam pertama. Karena 10 malam terakhir Rasulullah itu mengikat sarungnya, syadda mi'zarahu gitu. 10 malam terakhir itu Rasulullah tidak menggauli istrinya gitu. 10 malam terakhir itu Rasulullah full menghidupkan malamnya. Ada hadis, Nabi pernah melarang sahabat yang saya nggak akan tidur, saya akan tahajud semalam suntuk. Saya nggak akan menggauli istri gitu. Saya tidak akan menikah, saya tidak akan berbuka. Kata Nabi, kalian ini tahu, saya yang paling bertakwa dan paling takut ke Allah. Tapi satu, saya saum dan saya berbuka, saya menikahi wanita, menggauli perempuan, dan saya juga tidur. Saya sholat dan saya tidur. Nabi melarang sahabatnya yang tidak tidur di malam hari. Tapi prakteknya di 10 malam terakhir Rasulullah nggak tidur. Jadi bukan kontradiksi dengan kata-katanya, tapi ada pengecualian di 10 malam terakhirnya. Jadi kalau di Al-Baqarah 187, dihalalkan di malam puasa menggauli istrimu, maka gaulilah mereka, begitu dan carilah karunia Allah, dan seterusnya. Ini rumusnya di 20 malam pertama. Gitu. Adapun 20 malam terakhir, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan gauli mereka dalam keadaan kalian sedang iktikaf di masjid. Gitu. Seperti itu. Tapi punten, Pak Ustadz berarti nggak boleh ya kalau 10 malam terakhir saya menggauli istri. Bukan tidak boleh. Tidak haram mungkin. Hukumnya nggak haram. Nggak. Lebih utama gitu ya. Masih tetap boleh gitu. Cuman prakteknya Rasulullah nggak begitu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Bagus. Ya, bentar. Satu lagi saya. Jadi gini, pada saat malam-malam ganjil ataupun genap gitu ya, kan sekarang ini justru karena ada perbedaan itu, berarti kita putuskan untuk bahwa tiap malam adalah malam ganjil. Ketika malam ganjil ini kita berinfak atau bersedekah gitu, Pak Ustadz, ya misalnya, saya mau bantu rekeningnya Palestina. Udah tiap malam lakukan seperti itu. Itu dapat selama 10 hari atau 9 hari terakhir gitu, Ustaz. Itu insya Allah dapat 1000 bulannya itu Pak ya. Karena kan kalau infak kan nggak tiap detik itu Pak. Jadi Betul. Mungkin malam ini satu malam. Betul. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Lailatul Qadar itu sekali lagi dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar gitu. Makanya hitungannya detik demi detik di waktu itu tuh sangat berharga gitu. Jadi bukan jam 12.05 sampai jam 12 lebih 10 itulah Lailatul Qadar. Enggak, satu malam dia gitu. Hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar. Dan itu membuat kita lebih seperti tadi begitu ya. Time is money. Time is pahala. Rasanya sayang kalau satu detik itu tersia-siakan. Dan prakteknya Bapak Ibu, Nabi nggak pilih-pilih tanggal ternyata ya. Nabi itu full 10 hari.
Walaupun Nabi ke para sahabat, beliau meringankan. Jadi Nabi itu luar biasa. Kalau ke diri sendiri ketat, kalau ke para sahabat memudahkan, meringankan. Carilah di malam-malam ganjil gitu. Iltamisuha fi layalil witr. Carilah di malam-malam ganjilnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, eh ya mungkin karunia Allah ada perbedaan seperti ini di kita gitu ya. Akhirnya di malam ganjil, besok kalau ganjil alhamdulillah 10 malam saya kejar. Ya memang begitu sunnahnya gitu ya. Memang begitu aslinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa ini banyak sekali pertanyaan. Dan sekarang sudah jam 7 lewat 4 menit ya. Mohon kalau Pak Ustadz bersedia mungkin kita tutup, tapi sebelum ditutup Pak Ustadz bisa memberikan summary dari pertemuan malam hari ini, pagi hari ini maaf. Kemudian mohon ditutup dengan doa Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan ya malam ini kita sudah mulai masuk Ashrul Awakhir, malam ke-21. Semoga kalau balapan itu makin ke garis finish, mudah-mudahan makin cepat larinya, bukan makin lambat begitu ya. Dan semoga stamina kita masih terus bertahan. Ujian sesungguhnya itu ada di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, amal itu dinilai dari endingnya kan seperti apa. Gitu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah di bulan Ramadan ini, menutup Ramadan dengan yang terbaik. Dan mendapatkan bonus Lailatul Qadar insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Kita akhiri bersama dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun Ustaz.